Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi, selamat siang dan selamat sore kepada seluruh pemirsa penonton setia channel YouTube Alitkon 2 Jember, yang pada kesempatan kali ini saya Ahmad Zaini Dahlan akan mewawancarai dan sedikit untuk berbincang kepada salah satu santri dari Pondok Pesantren Nurul Islam atau Nuris di Desa Antirogo, Sumbersari, Jember. Ini ada di sebelah saya salah satu dari santri Nuris yang alhamdulillah dari 1 bulan ini, dari bulan Maret sampai bulan April itu melaksanakan PAM atau program abdi masyarakat di pesantren kami yang di Surah Malang. Langsung saja pada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dikenalkan Mas siapa nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zafif Ubaidillah Hidar, biasa dipanggil Zafif, dan saya merupakan santri tugasan dari Pondok Pesantren Nurul Islam Jember, yang mana berdurasi kurang lebih 1 bulan ditugaskan di Pondok Pesantren Alitkon 2 Jember. Berarti panggilannya Mas Zafif ya? Yeah. Mas Zafif di sini baru pertama kali atau memang sebelumnya pernah melaksanakan tugasan? Baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Alhamdulillah. Dan langsung ditugaskan di Alitkon, dan ini termasuk momentum pertama ya Mas ya. Termasuk momentum pertama kita melaksanakan podcast, dan ini konten pertama. Alhamdulillah ini bisa menjadi sejarah awal untuk di channel YouTube. Sebelumnya saya mau tanya-tanya, Mas Zafif ini di Nuris sudah berapa lama? Alhamdulillah saya di Nuris sudah kurang lebih 5 tahun. 5 tahun Mulai dari MTS. terus sekarang berjalan di Madrasah Aliyah. Jadi Madrasah Aliyah unggulan ya Mas ya. Unggulan. Alhamdulillah. Untuk dulu mungkin pemirsa ini sedikit penasaran, kok tiba-tiba dari lulus SD atau FI dulu? Dulu dari SD. SD ya, dulu SD. Kok tiba-tiba ada bayangan ingin menimba ilmu di Nuris, bagaimana? Cerita singkatnya saja. Cerita singkatnya gitu. Oke. Jadi pertama kali setelah lulus kelas 5 dulu. Kelas 5 SD ya. Kelas 5 dulu itu ditawari mau mondok nopo terus SMP. Ya. Kalau SMP kalau mengikuti jalur apa namanya? Zona niku masuk sebenarnya di SMP 2 SMP negeri itu. Iya, negeri. Nah, berhubung orang tua disuruh di mondok di Nuris, jadi ya mau gak mau ngikut. Jadi awalnya memang keinginan dari orang tua ya. Dari orang tua. Sebelumnya Mas Zafif asalnya dari mana ya? Saya lahir di Jember, Kecamatan Patrang. Dari Patrang ya. Dari Patrang. Kalau menurut Mas Zafif sendiri, untuk era zaman sekarang, kira-kira peran pesantren untuk kehidupan anak-anak di zaman sekarang itu penting atau bagaimana? Kalau saya lihat, menurut saya sendiri ya, niku pesantren itu merupakan tempat yang memang menjaga anak-anak dari, apalagi di zaman sekarang yang mana zaman sekarang itu sangat liar. Karena teman-teman saya sendiri itu banyak sekali yang mereka itu moralnya sudah hancur ya, banyak yang sudah putus sekolah gitu. Ya. Apa enggak kira-kira yang perasaan pertama kali yang dirasakan Mas Zafif ketika berada di pesantren? Ya, tentunya yang dirasakan pertama kali di pesantren itu ya gak kerasan, itu kan sudah biasa gitu. Nangis pasti ya. Itu
sempat nangis karena Iya. memang ya gak kerasan malam tiba-tiba kangen orang tua, kangen Pikiran rumah biasanya. Iya, kangen rumah. Ya ditahan dulu, Ditahan. ditahan. Kemudian untuk dulu kan pasti nggak kerasan. Cara dari Mas Hafif untuk menghilangkan rasa jenuh, nggak kerasan itu bagaimana? Terus terang saja saya menghilangkan rasa jenuh, rasa nangis dulu ya gak kerasan. Niko ya mikir untuk kedepannya, untuk diri saya sendiri, terus untuk keluarga. Dan yang saya pikirkan di sana, gimana sekiranya saya nangis untuk saat ini ada fungsinya untuk kedepannya nanti di masa depan. Dan salah satu caranya yang paling ampuh itu ya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren tanpa melanggar apa yang menjadi larangan di pesantren. Jadi bahasanya peran pesantren itu sangat penting ya Iya. kita sekarang ya. Terus andaikan misal ada dari beberapa pihak yang lain mengatakan oh pesantren ini kehidupannya jadul, gak bisa modern, itu bisa diterima nggak? Selanjutnya Mas Hafif ini sebagai seorang santri. Jadi Santri itu dikatakan ketinggalan zaman, kurang modern, bahasanya Kurang upgrade. kurang update gitu ya, Kurang kurang update gitu. Itu gimana pendapat dari Mas Hafif sendiri? ya kalau dilihat dari segi salah satu dari itu, memang ya memang santri kan memang minimnya di zaman di kegiatan yang lebih maju itu Iya. itu memang minim. Yang mana di pesantren sendiri tidak boleh megang HP. Iya. Jadi itu saya kurang lebih kalau nggak liburan nggak megang HP gitu. Jadi ya memang kalau dikatakan kurang update santri itu memang ya. Tapi tentunya di setiap pesantren itu ada pengurus. Ada pengurus yang mana pengurus itu biasanya menceritakan hal-hal yang ada di luar untuk dijadikan contoh, dijadikan pelajaran buat kita. Jadi apa namanya kalau dikatakan seperti itu kurang pas berarti ya? Iya, kurang pas sih. Pas. Karena kalau pandangan sekarang bahkan wakil presiden kita, ini bukan berbicara politik ya Mas ya. Wakil presiden kita ini dari kalangan santri loh. Iya. Kemudian gubernur kita Jawa Timur Ibu Khofifah itu kalangan santri. Kemudian termasuk juga di Jember wakil bupati kita juga santri. Jadi pendapat kalau kurang modern sebenarnya ya kurang nggak relevan lah, bahasa nggak relevan. Karena banyak santri yang bisa menjadi orang-orang sukses loh. Iya. Ya, kan ya gitu juga. Dan kemudian di Nuris ini terkenal dengan program-program yang unggul kayak di sains, kemudian di madrasah diniyahnya, kemudian di tahfidznya. Untuk Mas Hafif sendiri di Nuris ini lebih mendalami di bidang apa? Kalau dilihat dari MTS, Ya. saya itu lebih masuk ke program kitabnya, Kitab ya, kitab kuning. Sampai sekarang. sampai sekarang lebih mendalam untuk kitab. Dan itu pun banyak ya yang dipelajari memang ya. Ya, alhamdulillah banyak. Itu dari awal kali masuk ke Nuris dengan nangis, gak kerasan, kadang tiba-tiba di pojokan ya Mas ya. Tidur gak kerasan, gak bisa apa bahasanya, gak bisa tidur, gak bisa kesirep, itu kan biasa. Kemudian kayak sekarang 5 tahun berada di pesantren, itu gimana? Ada perbedaan gak yang dirasakan oleh Mas Hafif? Khususnya di pribadinya Mas Hafif sendiri. Tentu banyak Banyak sekali. sekali. Salah satu contohnya? Salah satu contohnya ya alhamdulillah untuk disuruh ini ya bisa, disuruh mimpin ini lumayan. Jadi siap bisa. tampil, Jadi siap sudah, tampil, siap ya. tampil sudah ya. Tapi bukan berarti siap nikah berarti. Belum. Nikah. Ya. Jadi siap tampil. Jadi memang sangat berpengaruh ya. Sangat Kita berpengaruh. hidup di pesantren dengan sosial berbagai macam teman, kemudian lingkungan yang berbeda. Ini bisa menimbulkan sesuatu yang baru. Ya. Kalau dari beberapa teman yang saya sempat wawancara itu
Bahkan sekarang pesantren itu sangat dibutuhkan loh. Iya. Benar, sangat dibutuhkan. Karena memang kalau tidak di pesantren mungkin pengalaman kenal orang banyak, kemudian karakter yang banyak kurang. Kemudian selanjutnya gini Mas Afif. Jikalau semisal suatu saat ada waktu di mana Mas Afif ini sudah benar-benar selesai waktu di pesantren. Artinya katakanlah lulus MA. Setelah MA pasti akan jenjang kuliah. Yang mungkin di sini ada keinginan dari orang tua yang minta untuk Mas Afif berhenti mondok. Tapi Mas Afif sendiri tetap ingin mondok. Itu bagaimana untuk jawaban kepada pribadinya Mas Afif sendiri? Ya terus terang saja. Sebenarnya kalau untuk kepingin mondok lagi itu untuk diri saya sendiri ada. Akan tetapi orang tua nyuruhnya kuliah aja ya. Sebenarnya ya lebih baik kita nurutin apa yang orang tua arahan orang tua. Karena memang rata-rata orang-orang itu setahu saya itu kan sukses karena arahan dari orang tua, dari guru. Jadi ya lebih baik saya mengalah untuk diri saya sendiri itu. Insya Allah ada positifnya nanti di belakang. Amin. Kemudian gini, di sini Mas Afif dari tanggal berapa ya kurang lebihnya yang tugasan di Alitkon ini? Dari tanggal 28 ya, 28 April sampai 26 Mei. Kalau dulu di Nuris di bidang diniyah kan ya, di bidang diniyah. Kemudian di Alitkon ini kan program unggulannya tahfidz Mas Afif. Itu bagaimana kesan pertama kali datang di Alitkon ini gimana? Dengan kondisi yang apa adanya seperti sekarang. Kesan saya niku pertama ya kaget. Pas tahu programnya sini Bu, habis tahajud setengah juz. Habis setelah tahajud setengah juz. Abu itu pas terus setelah duha 2 juz. Niku saya kaget benar. Kaget. Ini dinulis biasanya saya kan duha ya cukup pakai surat-surat pendek mawon biasanya. Pakai surat-surat pendek aja. Apalagi tahajud. Itu di sini ya, tapi gimana lagi ya namanya kita juga tugasan, terus yang mana kita sebagai santri yang diutus dari pondok, jadi ya mau gak mau kita harus beradaptasi, menerima. Kemudian kaget. Apa seperti rasanya? Apa seperti ketika Mas Afif baru pertama kali mondok di Nuris rasanya? Iya, tapi ini lebih kaget lagi. Lebih kaget lagi karena itu tadi memang padat juga kan. Terus haji terus ya. Dan kemudian untuk selain masalah kegiatan tahajud setengah juz, apa kira-kira yang membuat Mas Afif kaget dari sini? Artinya yang membuat sesuatu ini sangat terkesan dalam hatinya. Kira-kira apa? Terkesan. Ya alhamdulillah saya di sini ya terus ngaji terus. Dekat dengan Quran. Dekat sekali. Berarti kalau sebelumnya ya mungkin kalau saya sendiri buka waktu jam ngaji Al-Qur'an, jam MQ. Dan kalau di sini kenapa kok mengatakan lebih dekat dengan Quran itu kenapa? Ya itu tadi, karena memang setiap jamnya, setiap waktu sholat pasti Al-Quran dibaca. Tahajud, bayangkan tahajud setengah juz nih. Terus setelah tahajud setengah juz lagi, subuh setengah juz, terus duha setengah juz, setelah duha 2 juz. Nah, itu terus kok. Jadi ya alhamdulillah selalu dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah kan. Ini kemudian ini Alitkon masih berdiri 4 tahun Mas Afif. Kemudian bagaimana untuk kesan-kesannya agar gimana caranya pondok Alitkon ini bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya gitu. Dari beberapa hari, dari beberapa minggu Mas Afif ada di sini, mungkin ada pesan-pesannya.
untuk lebih apa tadi? Lebih maju. Kalau masalah lebih maju, tentu di era yang sekarang ini, di era sosial media, Iya. kalau menurut saya sendiri lebih baik kita perbanyak apa? Main di sosial media. Sosial media. Jadi fungsinya akun TikTok pesantren, akun IG, terus Iya. Twitter. Nah itu jadi Itu sangat penting berarti. Ya, sangat penting sekali karena orang-orang itu tentunya pertama sebelum mereka mereview tempat, Iya. itu mereka searching dulu Siap. di Google, di YouTube. Ya, Kalau makanya pemirsa jangan lupa subscribe ya. subscribe, nah, like, share juga. Oke. Itu sangat berfungsi sekali, Iya. sangat manjur. Jadi apalagi orang-orang tua yang memang mereka sibuk di rumahnya, Iya. sibuk di kantor, itu pasti hal yang pertama kali mereka lakukan itu membuka sosial media, melihat pondok ini loh, kok bagus, kok programnya kayak gini, daripada langsung ke tempat kok apa ya, mereka langsung ke tempat itu kan kayak gimana gitu ya. Iya. Jadi kalau ada di sosial media mereka bisa lihat dulu sekilas lah, dan lebih lanjutnya nanti mereka langsung mengescape apa namanya, langsung ke tempatnya, langsung terjun ke tempat. langsung ke lokasi. Ya memang untuk sosial media sangat berpengaruh. Nomor satu, dakwah juga. Ya bukan maksud untuk persaingan kan ya, bukan untuk persaingan, tapi untuk dakwah, menyebarkan kebaikan, kemudian juga menyampaikan apa yang didahulukan oleh guru kita sebelumnya. Dan kebetulan Mas Hafif, saya juga alumni dari Nuris. Alumni dari Nuris juga saya. tahun 2011 tuh, 2011. Jadi alhamdulillah kedatangan anak-anak PAM ini saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur kedatangan, dibantu teman-teman dari Nuris. Kemudian juga saya sangat bersyukur masih diakui santri. Mudah-mudahan saja masih diakui santri Nuris. Amin. Karena prinsip saya ya sampai kapanpun santri tetap santri. Santri tetap santri sampai kapanpun. Nggak ada namanya alumni santri. Kalau SMP mungkin ada alumni SMP ya. SMP. Alumni SMK, SMA. Tapi kalau santri tetap santri. Kenapa? Karena bagi saya itu, andaikan santri ini punya sesuatu yang bisa dikatakan itu bermanfaat bagi orang lain, ini adalah bentuk terima kasih kita terhadap guru. Betul kan, betul. Ya, kebetulan saya alumni Nuris, tapi gak lama Mas, cuma 5 tahun waktu itu, dari MTS sampai MA kelas 2, seumurannya Mas Hafif ini pindah ke Jombang. Ya alhamdulillah. Ini ada beberapa bukunya dari Kiai Muhyiddin ya Mas ya. Ini ada buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini membahas tentang akidah. Saya masih ingat dulu ini MTS masih dipelajari ya. Kemudian ada ini ya masih ya di samping ini. Nah, sholatnya seperti Rasulullah, kemudian fikih tradisional Masya Allah. Jadi Kiai Muhyiddin ini termasuk murabbi ruhi. Beliau mengajarkan banyak hal pada santri-santrinya, tauladannya, kesabarannya dan sebagainya Masya Allah. Jadi mungkin pemirsa bisa dari konten kita pada hari ini mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan seputar pondok kami di Alitkon ataupun di Nuris, termasuk juga mungkin dari pemirsa punya lembaga yang dimana ingin pesantrennya dimasuki untuk PAM, bisa nanti ditulis di kolom komentar untuk mempertanyakan. Mungkin ada lagi yang bisa disampaikan Mas Hafif? Mungkin cukup pesan Silakan. Terutama untuk santri yang mencari ilmu di tempat kalian masing-masing, di pondok kalian masing-masing, itu jangan sampai pedot rasa semangatnya untuk mencari ilmu. Karena nanti memang betul seperti yang dikatakan orang-orang dulu, pastinya nyesel itu ada di belakang. Saya ini merasa nyesel karena memang kenapa dulu gak lebih banyak mencari pengetahuan, terus ngaji, kenapa gak terus ngaji terus gitu ya. Itu nyeselnya nanti di belakang. Jadi ya untuk pesan saya santri-santri yang sedang mencari ilmu di pondok kalian masing-masing itu terus semangat dalam mencari ilmunya, ngajinya, terus jangan
utama adab, jangan sampai ngelamak kali sama guru. Itu yang paling utama gitu. Mungkin cukup. Ya, jadi peran pesantren satu sangat penting ya, sangat penting. Kemudian juga dimanapun tempat yang kita tempati, pesantren manapun kita tempati, kata Mas Taufik tadi, jangan sampai sekalipun untuk menyakiti hati seorang guru. Karena sebesar apapun ilmu seorang santri, tapi nggak tanpa ridho guru, seperti halnya air di daun talas. Bagaimana nanti maksudnya bisa dijelaskan di konten berikutnya. Jadi mungkin itu saja dari saya, Ahmad Zani Dahlan, dan sebelah saya Ahmad Zafif Baidillah Hidar. kami cukupkan, dan mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat dan bisa mengambil hikmah dari beberapa pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kami tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.